Komisi A DPRD Kota Surabaya gelar rapat pansus membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2023, bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya, Kamis siang, tanggal 18 April tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus, Camelia Habibah dan digelar di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya, Jalan Yus Sudarso. Hasilnya targetnya 95% lebih, hampir 100%, tapi yang seperti disampaikan Pak Bledek tadi, kita tidak memuncak angka seperti apa di 2023, seperti apa dalam rangka merapikan aset-aset pemerintah kota. Khususnya kita tahu bahwa masih ada beberapa aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Itu sudah berapa persen kita menandai, mematoki aset-aset kita, itu sudah seperti apa. Terus terkait dengan visi misi wali kota, OPD Panjenengan ini divisi keberapa, di program keberapa, terus grafiknya seperti apa? Apakah di tahun keempat ini atau tahun ketiga 2023 ini, di tahun ketiga masa jabatan kepala daerah ini sudah mencapai sesuai dengan target visi misinya? Berapa sih total aset pemerintah kota? Jadi untuk yang nanti saya akan tambahi Bu ya, terkait dengan komisi, terkait dengan upaya kita untuk melakukan pengamanan di aset. Jadi total itu kami ada 8.452 register. 8.452 register. Nah, dari register itu yang sudah kami amankan itu adalah, dalam arti kata yang sudah kami lakukan sertifikasi itu kurang lebih adalah di 5.319. Nah, sisanya ini kami sedang proses. Jadi setiap tahun kami memang ada target. Di tahun 2023 ini kami ada target 1.100 ya, 1.100 yang harus kami lakukan sertifikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ketika kita melakukan sertifikasi itu memang ketika kita ada komunikasi dengan BPN itu kan tentunya harus ada yang clear and clean. Jadi mana-mana aset-aset kita ini yang benar-benar secara syarat persyaratan yang harus diajukan untuk sertifikasi posisinya adalah clear and clean. Tidak ada masalah secara yuridis, itu tidak memang aset kita ya, artinya ada dokumen-dokumen secara yuridis juga harus lengkap dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau kita bilang tadi, kalau dari 8.000 yang sudah sertifikasi 5.000, kurang lebih ada 3.000 yang masih belum kita proseskan ya Bu. Dan di tahun 2023 kami ada target 1.100. Itu akhirnya kami juga harus cluster mana yang benar-benar clean and clear, mana yang kita namakan K1, K2 dan K3. Jadi artinya kalau K1 itu benar-benar yang clean and clear, K2 itu mendekati clear and clear, tinggal kita nambah misalnya ada syarat-syarat yang lain. Sementara yang K3 itu yang memang ada sengketa dengan baik itu dengan AGA, dengan institusi lain dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Bu situasinya. Nah, kalau kami lihat dari perkembangan kinerja kita, ya kalau kita bilang kemarin dari target berapa di 2023 berapa? Semua berkas harus masuk aman sih Bu. Ya berarti kemarin yang sertifikasi 2029 datanya ini. Barangkali itu nanti Bu, nanti kami akan tambahi untuk itu. Mungkin Pak Utang ada terkait tadi yang sampaikan Bu Kaban terkait sertifikasi sudah lebih dari 51% Bu. Ini target tahun 2023 semua berkas harus masuk di BPN. Nah, kalau kami mengklaster itu Bu, ada 3 kategori tanah aset untuk sertifikasi, K1, K2, K3. K1 itu tanahnya ada, suratnya lengkap, artinya penguasaan fisik dan data yuridis ada, itu kami kualifikasikan sebagai K1. K2, tanahnya ada, dokumen pendukungnya masih perlu disempurnakan,
K3 itu yang bermasalah Bu, termasuk ada gugatan, termasuk masih ada tumpang tindih dengan pihak lain. Ini juga masih berproses dan kita didampingi oleh kejaksaan, juga diawasi oleh KPK dalam proses sertifikasi. Terkait dengan gugatan, terkait dengan aset, itu totalnya ada 36, 24 kita menang, 7 kalah masih berproses, gugur 1 perkara, 4 masih berproses di perdata. Di PT UN totalnya ada 18, 15 menang, 2 kalah, 1 masih berproses. Di angka tadi ya? Iya, 9, target kami memang di 95 ya. 95, realisasi kami di 75. Jadi sekitar 78,97. Nah, karena itu saya ingin tahu IKO selama 2023 itu apa saja, Bu? Informasi, Bu. Kami indikator kinerja operasional kami pertama, kami harus menyelesaikan sengketa-sengketa. Jadi kasus-kasus yang lama harus kita segera selesaikan. Terus yang kedua, kami mendapatkan juga target untuk mensertifikasi. Yang ketiga, kami juga harus mengoptimalkan pemanfaatan aset. Itu adalah IKO kami yang paling utama yang harus kami selesaikan. Terima kasih, Bu. Ya, ini cukup lah memberi gambaran ke kami. Tadi dijelaskan jumlah aset keseluruhannya sekitar 8.542 yang terregister, ya, yang sudah tersertifikasi 5.319. Saya mau tanya, Bu, ini kalau dievaluasi nilainya berapa? Sudah yang terregister berapa? Yang kemudian yang sudah terverifikasi berapa? Ini penting, kita ingin tahu dengan aset yang valuasinya sekian, apakah itu worth it hanya mendapatkan penghasilan 150 miliar, Bu? Coba, Bu, kalian, Ibu sebagai kepala dinas harus melihat itu. Karena kalau perusahaan-perusahaan swasta, Bu, aset itu betul-betul menjadi modal besar untuk mendapatkan revenue. Monggo dijelaskan. Jadi, Pak, mohon izin, saya mungkin bisa memberikan satu gambaran ya Pak, di 2023. Tadi saya sebutkan di 2023 itu yang bisa bidang yang kita bisa sertifikasikan, sertifikat kami tadi 756. Ini kan totalnya jadi 5.300. Ya, jadi saya mengambil bagian dari evaluasi, evaluasinya berapa? Jadi mungkin saya sampaikan dulu dari 5.000 saya ambil sejualnya dulu, karena data yang saya pegang ini adalah di 2023. Dari 5.000 yang sertifikasi itu 700 yang kemarin yang ini saya punya data. Dari 756 bidang yang kami sertifikasi itu, luas yang kami amankan itu adalah di 3.083.245. Itu kalau saya konversi dengan nilai, itu yang kami amankan adalah 2.724.556.000.000. Itu baru dari 700 ya, 2 triliun ya. Ya, jadi artinya nanti saya akan lengkapi data kami di 5.000 itu berapa kalinya 750. Ini menurut saya, Bu, daripada panjenengan capek-capek datang mensensus penduduk yang kemarin persil-persil, khusus dinas panjenengan itu mulai menilai, memvaluasi ini, Bu, semua aset kita. Supaya nanti apa? Supaya revenue-nya itu yang pas. Jadi yang ideal itu berapa? Itu tidak seperti kita kemarin, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Didi Presiden. Ada THR, ya kan? Kalau itu diperkirakan, ya, itu kalau disewakan setahun 20 miliar, ya tepatnya 19,9 miliar. Tapi hanya karena 5 tahun ini belum ketemu penyewanya, kita jadi loss 100 miliar. Uang ini kurang. Ya, Bu, ya. Ini juga harusnya masuk tadi IKO. Saya sampaikan Pak Imam tadi kan IKO yang kami utama itu. Saya senang ketemu Bibi. Dulu di diskut Porapar, Komisi A sulit sekali mendatangkan Ibu. Selalu kalau dipanggil, alasan bukan mitra Komisi A. Ya nggak apa-apa. Kebetulan kita di Pansus, ya. Nah, ini untuk kebaikan, Bu. Kota ini supaya baik. Punya aset yang 750 saja, itu nilainya 2 triliun, Bu.
Kalau kemudian itu jumlahnya tadi yang sudah tersertifikasi 5.314 itu berapa? Belum lagi yang terregister tadi. Kiranya, aduh, kalau cuma pendapatan 105 sangat kecil Bu, ya tidak masuk akal seperti itu. Padahal kita butuh PAD yang besar. Tadi disebutkan untuk IPT saja tahun 2023 itu 75 miliar ya. Untuk dua, ya betul. Ya, dari target 95. Ya. Ketika dulu ya aset itu dengan Komisi A bersama kami itu hampir 100 miliar Bu setahun Bu. Kami masih ingat karena kita rapat-rapat waktu itu dengan Dinas Tanah. Ini kan berarti turun Bu, kayak itu ya. Ada pertama. Usai rapat Pansus membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2023, Ketua Pansus Kamelia Habibah saat ditemui awak media mengatakan, Jadi ada 8.000 sekian register, 5.000 sekian yang sudah terregister. Jadi di tahun ini ada 3.000 yang sudah dimasukkan dalam proses persertifikatan. Tinggal 1.000 sekian yang belum jadi. Ternyata masih ada beberapa yang bermasalah. Ada 7 perkara yang masih dalam proses pengadilan. Ada yang masih menuju kasasi, ada yang ingkrah seperti itu. Nah, cuman detailnya itu kasus-kasus apa aja, mereka masih menjanjikan data yang akan segera terkirimkan ke Pansus. Jadi kalau menurut kami sekarang itu memang agak ada percepatan. Cuman kami memberikan masukan sebenarnya data di 8.000 itu masih jauh dari fakta yang ada di lapangan. Menurut kami banyak aset-aset kita itu yang belum terregister. Yang masih terregister masih 8.000. Contoh di daerah Surabaya Barat, di daerah Surabaya Utara, daerah Kecamatan Kenjeran, Sidotopo Wetan, itu banyak lahan-lahan yang masih dikuasai. Jadi ada satu perkampungan yang itu adalah aset pemerintah kota dan itu semuanya belum terregister. Dan kami ingin ada inovasi dari Dinas BPKAD untuk bagaimana menginventarisir segera aset-aset milik pemerintah kota. Tadi kami ingin ada inovasi, kreativitas, bagaimana cara pengelolaan aset-aset sehingga itu bisa menjadi PAD, bisa menjadi contoh yang di tengah kota, yang kasat mata adalah THR, mangkrak. Nah, ini bagaimana pemerintah kota bisa berinovasi, melakukan jejaring sehingga itu bisa dikelola dan menjadikan PAD sehingga kita daripada ngobrai warga masyarakat rumah tangga untuk segera bayar PBB, kenapa kita tidak pengelolaan aset-aset itu bisa menjadi PAD? Bisa menggandeng investor. Menggandeng investor dengan tentunya ada jaminan-jaminan yang diberikan kepada investor. Karena apa? Kita di depan perform pemerintah kota, di depan investor luar negeri itu dengan kasus THR kemarin itu agak sedikit tercederai. Ada sedikit catatan buruk di mata investor luar negeri bahwa pemerintah kota Surabaya ada catatan-catatan negatif. Nah, ini segera membalikan marwah atau citra sehingga ada kepercayaan lagi dari investor untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah kota. Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Surabaya Wiwik Widayati menjelaskan. Tadi beliau menanyakan terkait dengan penyelesaian proses sertifikasi, terus upaya pemanfaatan aset-aset kita, terus poin-poin itu yang utama tadi yang ditanyakan beliau. Kenapa Bu 3.000 aset di Surabaya ini belum tersertifikasi Bu? Oh, kita kan berproses kan, bukan belum disertifikasi, tapi kan kita bertahap. Jadi dari total 8.000 sekian, kami sudah lampaui di angka 5.000 dan tahun 2024 ini kami ada target 1.100 yang harus diproseskan sertifikasi. Artinya begini, ketika kita ajukan semuanya ke BPN kan juga pasti mereka akan cek ya. Jadi artinya bahwa bisa jadi yang kita ajukan itu juga bisa perlu ada kita data kelengkapannya dan sebagainya. Jadi memang tidak mudah, tapi kita terus berproses seperti itu. Bu, bisa dijelaskan terkait tadi menjelaskan mengenai aset yang ada kategori K1, K2, K3. Itu berapa Bu yang kategori K1 totalnya Bu? Ya, K1, K2, K3. Kalau berapa ya Kak ya? Iya. Sebenarnya kan 3.000
3.000 ya. Jadi artinya kalau K1 itu benar-benar yang sudah apa namanya secara kelengkapan administrasi, yuridis maupun yang lain-lain fisiknya clear ya. Jadi itu yang akan segera kami jadikan prioritas yang harus kami segera proseskan. Totalnya berapa Bu untuk K1, K2, K3 Bu? Ada 3.000-an ya. 3.100. 3.133 ini K1, K2, K3. Kendala utamanya apa sih Bu dalam sertifikasi aset ini Bu? Tuh, banyak sih ya, kan artinya bahwa apa namanya bahwa batas, salah satunya batas, terus ada tumpang tinggi, terus habis itu ada apa namanya apa ya kalau ya antara lain seperti itu. Bu, kalau terkait aset THR atau high tech yang rugi sampai 100 miliar karena 5 tahun tidak digunakan itu gimana Bu? Enggak, itu bukan itu, jangan dipahami seperti itu. Bukan. Gimana Bu? Jadi artinya tadi itu hanya ilustrasi ya, itu ilustrasi. Jadi bukan itu jadi pertanyaan yang ditanyakan pada saya, bukan harus saya jawab karena itu ilustrasi tadi itu yang disampaikan. Tapi artinya bahwa THR sekarang ini kami sedang proseskan menjadi Untuk capaian target Bu yang tidak sesuai dengan target 90 ya. Itu kendalanya apa Bu? Targetnya kok enggak? Ya, karena pertama memang apa namanya ya karena kan salah satunya adalah bahwa itu ada di lokasi yang hari ini apa ya kalau kita bilang apa ada polemik dan sebagainya seperti itu, sehingga itu tidak bisa kita tagihkan, ada sengketa dan sebagainya. Itu capaian target PAD berarti 95 jadi 75. Bukan. Jadi begini, itu hanya salah satu komponen PAD. Kalau capaian PAD kita di posisi angka sebentar. Jadi itu hanya komponen ya, mungkin harus dipahami seperti itu ya. Iya. Jadi posisi PAD kita sampai di posisi 98%. Salah satu komponennya adalah IPT tadi. Jadi jangan dilihatnya bahwa IPT PAD kita 70 itu bukan. Itu hanya salah satu komponen PAD kita. Tapi kalau secara keseluruhan PAD yang kami sudah realisasikan adalah capaian kita adalah 98%. Hasil rapat Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2023, Camelia Habibah selaku Ketua Pansus menginginkan Pemkot Surabaya melalui Dinas BPKAD segera menginventarisir aset-aset milik Pemkot Surabaya, sehingga dapat dikelola dan bisa dijadikan pendapatan anggaran daerah atau PAD Kota Surabaya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.